Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Wicaksono dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 0701192054. Di sini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan studi kasus permasalahan metode Fuzzy Mamdani dengan bantuan aplikasi MATLAB. Saya sudah menyiapkan sebuah jurnal dengan judul menentukan volume produksi tahu menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan rancangan pada logika fuzzy, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, yaitu mengelompokkan data, memasukkan nilai-nilai input dan output, menentukan rule-rule yang akan digunakan, dan melakukan pengujian hasil pencarian secara manual. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan membuka aplikasi MATLAB-nya. Setelah kita membuka aplikasi MATLAB, pada kolom command window, kita ketikkan fuzzy, lalu akan muncul Fuzzy Logic Designer. Pada metode kasus kali ini, kita memiliki dua variabel, yaitu input dan output, dua variabel input, dan satu variabel output. Sini akan kita tambahkan satu variabel lagi untuk inputnya. Kita add variabel, lalu input. Oke, selanjutnya kita akan memberi penamaan pada variabel input dan output. Untuk yang pertama, kita ubah menjadi permintaan. Untuk yang kedua, persediaan. Dan untuk yang ketiga, produksi. Setelah itu, kita klik dua kali pada variabel permintaan. Selanjutnya kita akan membuat batasan atau rank dari variabel permintaan. Rank untuk variabel permintaan 0 sampai 8400. Untuk variabel saya enterkan. Untuk variabel persediaan 0 sampai 7350. Dan untuk variabel produksi 0 sampai 10.000. Selanjutnya, setelah kita memasukkan nilai-nilai atau batasan pada setiap variabel, kita akan membuat nilai-nilai selanjutnya dan membuat nama atribut dari setiap variabel. Untuk variabel permintaan memiliki 3 atribut, yaitu sedang, sedikit, sedang, dan banyak. Pertama, kita buat sedikit. Ada variabel sedikit. Pada variabel sedikit, kita memasuki parameter itu 0, 5.000, 6.300. Untuk atribut sedang, saya akan masukkan parameternya dari 6.000, 6.300, dan 7.350. Kita untuk atribut banyak, kita masukkan 6.300, 7.350, dan 8.400. Oke, berikut hasil dari membership atau tabel kekeluargaan atau derajat keanggotaan. Ya, sama seperti pada jurnal kita. Selanjutnya kita akan memasukkan atribut serta parameter pada variabel persediaan.
Variabel persediaan juga memiliki 3 atribut, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Untuk variabel jumlah produksi atau produksi juga memiliki 3 atribut, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Oke, untuk variabel persediaan, nilai parameter nilai parameter dari atribut sedikit yaitu 0, 4.000, 5.250. Mulai dari 0, ambil nilai tengah 4.000 dan tertinggi 5.250. Enter. Selanjutnya kita ke atribut sedang. Kita masukkan parameter mulai dari 4.000, nilai terendah 7.350, 4.000, 5.250, dan nilai tertinggi 6.300. Selanjutnya pada atribut banyak, nilai terendahnya kita buat 5.500, 5.250, 5.250, 6.300, dan tertinggi 7.350. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai atribut atau parameter pada produksi. Itu atribut sedikit, itu 0, 0, 6.300, tambah dari 0, nilai tengah 6.300, dan tertinggi 7.350. Nah, terus yang sedang, kita mulai dari 6.300, lalu 7.350, yang tertinggi 5.400. Dan untuk variabel banyak, atribut banyak, kita tambahkan parameternya mulai dari 7.300 input, 8.400, dan 10.000. Oke, kita sudah memasukkan setiap atribut dan parameternya. Selanjutnya kita cek untuk variabel permintaan sudah sesuai. Untuk variabel permintaan yang terendahnya 5.000. Oke, sudah sesuai. Dan untuk untuk variabel persediaan juga sudah sesuai. Oke, dan untuk outputnya produksi juga sudah sesuai. Selanjutnya kita akan membuat rules atau aturan untuk logika Fajiman dan ini. Caranya itu kita klik edit lalu rules. Di sini sudah ditentukan, pada artikel sudah ditentukan. Untuk yang pertama, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka jumlah produksi juga sedikit. Kita add rules. Selanjutnya, jika permintaan tahu sedikit dan persediaan tahu sedang, maka jumlah produksi sedikit. Jika permintaan tahu banyak, jika permintaan tahu sedikit
persediaan banyak, maka jumlah produksi sedikit. Ya, jika permintaan tahu sedang dan persediaan tahu sedikit, jumlah produksi tahu sedang. Kelima, jika permintaan tahu sedang dan persediaan tahu sedang, maka jumlah produksi tahu sedang. Nah, yang keenam, jika permintaan tahu sedikit dan persediaan tahu banyak, maka jumlah produksi tahu sedikit. Ya, jika permintaan tahu banyak dan persediaan tahu sedikit, maka jumlah produksi tahu banyak. Yang ke-8, jika permintaan tahu banyak, persediaan tahu sedang, jumlah produksi tahu banyak. Dan yang terakhir, jika permintaan tahu banyak dan persediaan tahu banyak, maka jumlah produksi tahu sedikit. Oke, setelah kita menerapkan aturan-aturannya, langsung saja kita close. Dan setelah ini kita lihat yang sudah kita kerjakan tadi, aturannya, rulesnya. Kita lihat melalui view dan rules. Oke, seperti ini. Sini di yang pertama, kita lihat data 1 pada hari Rabu permintaan tahu sebanyak 6.300. Ini hanya ada dua variabel kan, permintaan dan persediaan. Permintaan tahu 6.300 dan persediaannya 7.350. 7.350. Oke, kita enter. Oke, di yang keenam berbeda, ada sedikit kesalahan. Oke, kita edit terus 6. Oke, kita cek sekali lagi. 6.300, 2.350. Oke, sudah sesuai dengan yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat untuk yang kedua, yaitu Rabu, input permintaan coba 7.350 untuk permintaan dan untuk persediaan 6.300. Oke, bisa kita lihat untuk outputnya permintaan 7.350, persediaannya 4.000. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.